dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng DKMB Bagasasi. Rekan Dakta pukul 18.33 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa rekan Dakta, meskipun libur ya hari ini, bincang budaya jalan terus ya. Di studio kami sudah hadir narasumber kami. Ada seperti biasa setiap pekan ya, Bang Oman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, batuk dikit sih. Ada bonusnya. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Amin. Ada saya panggilnya Bang Abi aja ya. Bang Abi, arsitek dan founder Bangun Kota ya. Assalamualaikum Bang Abi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Kita membahas tentang pelestarian Kampung Adat Keranggan Bekasi. Nah, tentu luar biasa yang sudah dijadikan ya destinasi wisata budaya. Dan tentunya ini bagi masyarakat yang masih bingung juga, selain Buni kemarin kita juga sudah membahas, apalagi sih kampung yang memang bisa dijadikan destinasi budaya untuk kita semua agar lebih tahu lagi bahwa inilah sejarah Bekasi ya. Ke Bang Oman silakan. Ya, kita terima kasih nih narasumber kita malam ini luar biasa ya. Iya. Apalagi kaitannya dengan desa adat yang kebetulan meskipun disebut desa adat tapi adanya di Kota Bekasi. Iya. Meskipun pelosok ya kayak pinggir-pinggiran desa ya. Adat Keranggan tuh luar biasa sekarang. Jadi perkembangannya luar biasa. Tapi nanti beliau kan bisa jelaskan kenapa sih menjadi desa adat, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, kemudian apa sih yang ada di sana gitu. Iya. Kayaknya menarik kalau kita obrolin gitu. Iya. Ini juga saya udah megang petanya ini ya. Luar biasa. Terkonsep sekali ya. Sangat itu. Jadi orang kalau datang ke sana udah nggak keder lagi kalau kata orang Bekasi bilang mah. Nah, Bang Abi kelihatannya dengan teman-teman, dengan timnya, dengan masyarakat sana sudah menyiapkan menyambut tamu yang datang gitu ya. Kira-kira gitu ya Mas Abi. Iya, baik. Bang Abi, kenapa tertarik untuk membuat konsep desa ya, Kampung Adat Keranggan Bekasi atau desa ya biasanya. Ini kan di tengah kota, enggak tengah kota sih, agak melipir-melipir dikit ya. Masih kota Bekasi tapi suasananya itu kayak di desa banget gitu. Silakan. Ya, jadi sebenarnya Kampung Adat Keranggan ini atau Desa Adat Keranggan bukan sesuatu yang kita baru ciptakan. Dia sudah hadir bahkan sejak abad ke-16 gitu ya. Menurut para leluhur dan juga beberapa temuan yang kita coba lakukan studi literatur, penelitian dan sebagainya, mereka sudah hadir. Teman-teman di Kampung Adat Keranggan sudah eksis sejak kurang lebih ke abad 16. Hanya saja memang karena pengaruh modernisme, pembangunan yang sangat pesat, dan kita juga sangat fokus pada kota ataupun pusat kota itu sendiri, sehingga seringkali kampung adat ini terpinggirkan gitu ya, dan perlahan semakin kesini, semakin ke generasi selanjutnya semakin terlupakan. Nah, disinilah kita bersama teman-teman dari komunitas Bangun Kota ya, bersama teman-teman dari Universitas Indonesia, kemudian dari pemerintah, kementerian dan sebagainya, mencoba untuk yuk kita jaga, kita rawat bareng-bareng. Barangkali ini kampung adat mungkin satu-satunya yang berada di daerah perkotaan. Kalau kita coba telusuri lebih jauh, mungkin kampung adat itu umumnya berada di tengah hutan, atau di kaki gunung, atau mungkin di pinggir laut gitu ya. Tapi ini berada di tengah kota. Kalau mampir ke sana, kita tuh sepanjang perjalanan melihatnya justru malah gedung gitu ya. Hotel, mal-mal besar, pabrik gitu ya. Jadi bukan hutan gitu. Dan siapa sangka ternyata di sana masih ada sebuah kampung adat yang masih menjalankan nilai-nilai adatnya. Terkonsep baik ya. Jadi kalau kita ke sana ya Bang ya, satu tempat bisa semuanya kita datangin ya. Dan kalau kita ke sana juga ada tour guide-nya ya. Jadi kita bisa jelaskan nanti di sana ya. Ya, betul sekali. Jadi kita bersama masyarakat di sana ya, teman-teman pemuda, komunitas budaya lokal namanya Kopak, Komunitas Peduli Adat Keranggan gitu. Kopak gitu ya. Pemuda Peduli Adat Keranggan.
nanti mereka yang akan membantu untuk menceritakan gitu ya, datang ke titik ini apa narasi sejarahnya gitu ya, dibangun sejak tahun berapa, filosofinya apa dan seterusnya, seperti itu. Baik, kalau Bang Abi penataannya, tapi kalau asal mulanya Kranggan ini sehingga menjadi destinasi wisata dan cagar budaya ya, bagaimana ini Bang? Saya lihatnya ini nih komitmen ya, menarik sekali ini memang keberadaan desa adat atau kampung adat Kranggan ini ya Bang Abi ya. Di tengah perkotaan dengan perkembangan yang luar biasa, tapi mereka bisa menjaga tradisi itu. Tradisi yang sejak dari dulu, dari leluhur mereka turun temurun sampai hari ini bisa dipertahankan, bahkan bisa menjadi semacam percontohan. Saya sempat lihat di tayangan YouTube itu, sebuah institusi negara melihat betapa bijaknya masyarakat Kranggan mengambil sebuah keputusan, ya kan? Maka ditetapkan tuh Kranggan menjadi kampung percontohan. Nah, ini menarik nih Bang Abi. Bisa diceritakan tuh Bang Abi tuh. Jadi selain tertata, terkonsep, mereka bisa menjaga tuh dari sejak dulu, dari sejarahnya mereka. Kan kalau ini disebutnya Kranggan muda ya. Kalau Kranggan tuanya kan di Bogor ya. Di Gunung Putri. Nah, itu nanti bisa diceritakan tuh Bang Abi. Iya, terima kasih Bang Oman. Kalau kita coba tarik ya dari kenapa pada akhirnya kampung adat ini menjadi sangat menarik gitu ya, selain memang karena keberadaannya katakanlah di tengah kota gitu ya, yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita, tapi menjadi menarik bagaimana cara mereka mempertahankan nilai adat budaya yang ada di sana. Nah, salah satu yang ini juga sangat berkesan buat kita pas live in dan belajar di sana gitu ya, teman-teman di kampung adat Kranggan memiliki tradisi yang masih dilakukan secara turun-temurun, bahkan dari generasi awal sampai saat ini. Ada banyak sekali, bahkan kita juga cukup kewalahan itu ya untuk mengingatnya ya. Salah satunya ada babaritan atau sedekah bumi, di mana teman-teman di sana menggunakan hasil buminya gitu ya, sayuran, kemudian buah gitu ya, untuk sebagai rasa syukur dari masyarakat Kranggan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu mereka lakukan selama 1 tahun sebanyak 3 kali. Salah satunya yang paling besar, ya ini adalah nanti babaritan bulan mulut yang akan dilakukan di pertengahan bulan September ini. Dan itu hampir mungkin kurang lebihnya ribuan orang yang akan datang. Karena masyarakat Kranggan dari manapun, katakanlah dia tidak lagi bermukim di Kranggan, tapi berketurunan orang tuanya atau kakek neneknya adalah orang Kranggan, sementara dia sudah tinggal di Karawang, di Tasik, di Bogor, mereka akan datang ke sana. Mereka akan kembali lagi dalam babaritan mulut tersebut ke rumah Abah Olot atau sesepuh agungnya. Kemudian ada lagi ziarah Gunung Putri. Nah, itu yang dilakukan setiap tahun, biasanya kurang lebih 1 minggu setelah Lebaran. Dan di sana ketika kita kebetulan kami juga ikut dalam kegiatan ziarah tersebut, dan itu ramai sekali, ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu ya, kita bersesak-sesakan di sana, seperti Lebaran gitu ya, seperti Lebarannya masyarakat Kranggan gitu. Dan disitulah kita belajar bahwasanya mungkin dengan tradisi seperti ini, itu adalah cara teman-teman Kranggan untuk melestarikan. Bayangkan dari 1600-an gitu ya, 1500-an, dan ini sudah di tahun 2000-an yang sangat modern, teknologi segala macam, tapi masih tetap dilanjutkan oleh generasi-generasi yang lebih mudanya. Ini menarik Neng Ulfi ya, menjawab Jumat lalu kan kita bicara tentang ciri kerajaan. Biasanya ada tradisi kecil yang nanti akhirnya menjadi yang kompleks gitu. Ternyata ini kan ada tradisi yang sejak abad 15-16 itu terus dipertahankan masyarakat Kranggan sampai hari ini gitu loh. Artinya bisa jadi daerah tersebut adalah salah satu tempat ya kan. Kalau bicara tentang
entah kerajaan atau kesultanan atau keraton segala macamnya gitu ya, Bang Abi ya. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus ingatkan Keranggan itu lokasinya. Ternyata lokasinya di Kelurahan Jatirangga ya. Betul. Di Kelurahan Jatirangga, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Biar paham juga nih apa rekan Dakta gitu. Iya. Itu menarik tuh Bang. Memang dalam sebuah penelitian atau riset arkeologis ataupun sejarah budaya gitu ya, barangkali kita banyaknya fokus pada peninggalan tangible atau fisiknya gitu ya. Padahal seperti yang tadi Bang Oman sampaikan, di sana sebenarnya sudah memiliki tradisi lokal gitu ya. Cara mereka katakanlah melakukan kehidupan sehari-hari, apakah katakanlah dahulu ada sistem barter atau tukar menukar sesuatu dan sebagainya. Hanya saja memang luput dari sebuah proses pelestarian, dan mungkin barangkali juga itu yang menjadi landasan kita kalau ketika kita melakukan sebuah pelestarian, dia tidak hanya bisa dari satu kompetensi ya, tentu perlu pendekatan demografi, teman-teman antropologi gitu ya, tidak hanya bicara terkait fisik ataupun hal-hal yang terlihat gitu ya, tapi studi-studi literatur seperti itu juga menjadi penting. Baik. Luar biasa ya. Jadi apa yang kita bahas ini saling sambung menyambung. Iya benar ya. Terkait semua. Ini luar biasa. Kayaknya di episode terakhir kita bisa mengungkap sejarah budaya Bekasi yang barangkali masih ada lagi ya. Dan kita nggak tahu gitu ya. Saling terkoneksi gitu. Dan ini menjadi sebuah pengetahuan besar benar. itu. Semoga mestakung. Iya. Semesta mendukung. Semesta mendukung ya. Luar biasa Bang Oman Neng Ufi ini. Baik. Tapi ini ada sejak abad 15 ya. Mungkin bisa ada seseorang yang menemukan hal ini. Itu bagaimana? Iya. Jadi berdasarkan pertama yang kita lakukan tentu mencoba untuk melakukan deep interview ya, atau wawancara mendalam dengan beberapa ketua adat di sana, dan yang memang paling dihormati, dituakan ini adalah Abah Olot Kisan. Abah Olot Kisan. Olot ini adalah sebutan untuk sesepuh agung ya. Olot, kokolot gitu ya. Kolot, ya. Asal kata yang dituakan gitu ya. Sudah sangat senior gitu. Dan mereka dan beliau adalah sesepuh agung Kampung Adat Keranggan. Itu menjadi sumber primer kita berdasarkan ceritanya beliau yang diturunkan oleh orang tuanya, bapak, kakek dan seterusnya. Kemudian kita juga melakukan studi lainnya seperti literatur, ada beberapa peta lama dari Belanda, Leiden, KITLV, bahwa sudah muncul tulisan Keranggan pada masa itu. Meskipun tahun yang kita dapatkan itu mungkin sekitar di tahun 1800-an ya. Cuma itu menandakan bahwa sejak periode tersebut Kampung Keranggan sudah ada gitu ya. Kemudian kita juga menelusuri beberapa makam tua yang berdasarkan arahan juga dari Abah Olot Kisan gitu ya. Ada terdapat beberapa makam tua yang dapat kita jadi rujukan. Dari sumber-sumber informasi tersebut yang kita coba saling cross check, kemudian melakukan validasi di antaranya, kita mendapatkan informasi yang lebih akurat bahwasanya memang kurang lebih di periode abad ke-16, kurang lebih seperti itu. Dan dari situ kemudian diturunkan dengan tradisi dan sebagainya sampai ke generasi sekarang. Dan menarik memang bahwasanya sebenarnya cikal bakal menurut Abah Olot Kisan gitu ya, cikal bakal Kampung Adat Keranggan ini justru yang di Bekasi, justru dari yang di Gunung Putri. Kabupaten Bogor ya itu? Kabupaten Bogor, kan betul. Kan nggak jauh ya dari situ ya? Betul. Nah, Gunung Putri ini dia adalah Karanggan tua. Karanggan, Kampung Karanggan. Jadi kalau kita mampir ke sana, itu pengejaan Keranggannya bukan Keranggan ya, tapi Karanggan. Ada A-nya di tengah.
Karanggan, Gunung Putri, Kabupaten Bogor itu adalah Keranggan tua. Dan kemudian pada masa itu Olot pada masa itu bermigrasi, jadi dari generasi 1, kemudian generasi 2, dan kemudian generasi 3 itu bermigrasi ke Bekasi. Nah, barulah di situ membentuk sebuah kampung adat Keranggan sampai sekarang. Berdasarkan turun-temurun generasi itu ya? Berdasarkan turun-temurun tersebut. Olot Saipin ya. Olot Saipin, betul. Yang dari Keranggan tua. Iya. Selanjutnya bagaimana? Sehingga bisa membentuk itu semuanya, kan ada sumur ya, ada ya, betul. Rumah dan sebagainya itu ya. Berdasarkan cerita dari Abah Olot itu ya? Betul. Kalau Abah Olot itu yang generasi keberapa? Abah Olot sekarang, Abah Olot Kisan, beliau generasi ke-9. Ya, dan menarik memang kalau kita melihat area di sana, karena memang satu wilayah dinamakan daerah adat gitu ya, desa adat atau kampung adat. Dia biasanya memiliki beberapa faktor atau indikator gitu ya, seperti adanya hukum adat, kemudian adanya ketua adat, kemudian adanya wilayah adat gitu ya, rumah adat dan seterusnya. Karena batas-batas ini menjadi penting gitu ya, meskipun kalau kita coba kita telusuri, ternyata kampung adat Keranggan ini tidak terbatas hanya di Kelurahan Jatirangga, tapi justru dia melebar di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Jati Sampurna, seperti Jati Sari gitu ya, dan sekitarnya gitu. Jadi dia mencakup kurang lebih 3-4 kelurahan. Jadi bayangkan sebesar itu sebenarnya kampung adat Keranggan pada masa itu. Ya, justru menariknya memang nama Keranggan ini sayangnya ya tidak dilestarikan secara administratif. Dia berganti menjadi judul-judul kelurahan. Kelurahan Jatirangga, Kelurahan Jatisari dan seterusnya gitu ya. Jatirasa gitu, Jati Sampurna, tapi tidak menyebutkan nama Keranggannya itu sendiri. Nah, itu yang menjadi tanda tanya, dan ya kita memang perlu. Sementara mungkin orang lain juga tahu ya kalau di mana di sana di Keranggan gitu. Taunya Keranggan tapi nggak, kelurahannya beda justru ya. Kelurahannya justru kelurahannya mungkin tidak terlalu apal, tapi apalnya justru di sana daerah Keranggan gitu ya. Dengan adanya pasar Keranggan dan segala macam gitu. Baik. Ini yang kadang-kadang memang harus dicermati juga gitu, pemberian nama-nama baru itu akhirnya bukan menghilangkan tapi meninggalkan kan nama-nama yang lama. Semoga saja nanti ada sebuah kebijakan yang memang menggabungkan lagi, bentuknya bukan jadi wilayah baru tapi mengingatkan bahwa nama itu misalnya Keranggan adalah awal dari banyak persebaran atau pemekaran wilayah-wilayah baru gitu loh. Karena kalau tidak kan banyak juga di Bekasi nama-nama itu terhapus karena munculnya perumahan-perumahan baru, klaster-klaster baru gitu. Jangan sampai apa yang kemarin kita bahas Bapak Buni menjadi sekedar nama gitu loh. Tapi ya ini mudah-mudahan tidak, karena kenapa eksistensinya tetap Bang Abi dengan teman-teman, khususnya masyarakat Keranggan yang memang masih melestarikan tradisinya. Nah, problemnya tadi, apakah misalnya kegiatan ini betul-betul berangkat dari masyarakat atau nanti hanya diklaim seolah-olah ada kegiatan, tapi tidak ruhnya dipertahankan. Jangan sampai itu terjadi, Bang Abi. Iya, betul. Terkait penamaan tadi memang sebenarnya itu salah satu metode juga ya dalam pelestarian ya. Karena katakanlah ketika satu hal sudah di branding sesuatu gitu ya, dan brandingnya itu tidak berdasarkan akar sejarahnya ataupun budaya lokal, ya dia akan cenderung diingat sebagai sesuatu yang baru. Padahal kalau kita coba telusuri, sudah ada nama lokal yang sangat mengakar, dan saya rasa juga banyak sekali katakanlah keluarga besar Keranggan yang sangat bangga dengan Keranggannya gitu.
Dan itu menjadi kayak sense of belonging mereka sangat besar gitu. Ya, rasa memilikinya luar biasa. Iya, karena itu identitas kurang lebih seperti itu. Baik. Nah kalau untuk tadi kan katanya kan ada di beberapa kelurahan ya. Tapi ini terkonsep ini, tapi kan masih ada beberapa yang di kelurahan ya, kelurahan lainnya ya. Nah bagaimana sehingga bisa menjadi di satu tempat ini? Iya, dalam prosesnya memang kebetulan yang kita lakukan kegiatan pelestarian dan sebagainya ini adalah di rumah ketua adatnya di Abah Olot Kisan. Tempat tersebut merupakan rumah adat seorang ketua adat gitu ya. Jadi kalau di kampung adat Keranggan ini terdapat kurang lebih ada 33 olot yang tersebar di beberapa kelurahan gitu ya. Hanya saja hanya terdapat satu Abah Olot yang merupakan sesepuh agung. Jadi di antara 33-nya tersebut hanya ada satu yang menjadi sesepuhnya. Olot Kisan ya, ini. Betul, dan ini adalah Abah Olot Kisan. Dan itu adalah tempat kita untuk melakukan kegiatan dan sebagainya. Dan di luar daripada kegiatan ini memang setiap semua olot dalam berbagai kegiatan itu sering kumpul gitu. Untuk katakanlah bermusyawarah, ada 1-2 hal yang perlu didiskusikan ataupun dirumuskan dan seterusnya. Karena selain itu memang ada beberapa tradisi yang mereka masih jalankan sampai sekarang, dan itu sifatnya berkunjung dari satu rumah olot ke rumah olot lain gitu. Dan menurutku itu menjadi satu cara atau metode yang sangat hebat ya, karena dengan begitu mereka mengetahui kabar dari semua olot gitu. Apakah kaitannya dengan keluarga, situasi yang ada di daerahnya gitu ya. Dan itu menjadi cara mereka untuk tetap bersilaturahmi, memperkenalkan anak cucunya gitu. Dari berbagai 33 olot itu ya. Betul. Dan saya rasa kita perlu banyak belajar ya dari metode seperti itu, di mana sebenarnya kan ruhnya di sini adalah ikatan sosial yang sangat kuat gitu ya di antara mereka, sehingga sistem keamanan itu juga terbangun. Mungkin kalau sekarang keamanan itu dengan satpam atau CCTV, hansip segala macam. Tapi dengan metode seperti ini justru setiap keluarga ini saling menjaga gitu. Karena sudah kenal satu sama lain, sering berinteraksi, bersilaturahmi dan seterusnya. Yang menarik nih Neng Ulfi ya, sekalipun disebut desa adat, masyarakat adat, tapi keberadaan mereka tuh berbaur dengan masyarakat pendatang. Nah, tidak, misalnya kan kita tahu ada di beberapa wilayah, misalnya di Kampung Naga, mereka dalam satu tempat gitu kan, dalam satu area yang memang spesifik bangunan apanya semua hampir sama. Di Keranggan ini agak berbeda, agak unik gitu kan. Tempat tinggal mereka ikut berbaur dengan dengan pendatang, tapi tradisinya terjaga sampai hari ini. Bahkan mungkin makin dikembangkan gitu ya. Mau nggak mau yang pendatang tuh ngikut mereka juga ya. Iya, kebiasaannya ya. Tidak lagi kalau misalnya mereka tidak misalnya membuat satu kegiatan acara, mungkin belum muncul tuh. Nggak nampak kan ya Bang Abi ya. Iya. Tapi ketika bikin satu kegiatan berkaitan dengan adat, nah itu di kampung itu suasananya menjadi luar biasa. Betul. Itu juga salah satu yang membuat kita takjub ya Bang. Jadi kok bisa ya kayak mereka pada akhirnya ya berlebur bareng antara pendatang ataupun warga kampungnya itu sendiri gitu. Di satu sisi memang tadi dengan adanya upacara adat ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya kewilayahan gitu ya, atau tradisi kampung, di sana sudah saling menghormati dan sangat menghargai gitu. Jadi alhamdulillahnya ya tidak ada
kontradiksi dan sebagainya gitu. Jadi sudah sangat akur, guyup gitu dan seterusnya gitu. Itu juga menjadi tantangan, di satu sisi itu juga menjadi tantangan gitu ya, karena jika tidak ada katakanlah ya pelestarian ataupun proaktif terutama dari katakanlah stakeholder di sana, apakah pemerintah atau katakanlah siapapun ya, anak muda atau kampus dan sebagainya di sana, karena sifatnya bersebelahan tersebut, dia akan cenderung terdegradasi ya, karena modern development ya, atau pembangunan modern itu sudah tidak bisa dilawan ya, maksudnya tidak bisa dielakkan gitu. Yang terpentingnya adalah bagaimana mencari titik tengah, win-win solution, berkolaborasi, bagaimana di tengah perkotaan ini budaya, adat, sejarah gitu ya, itu masih bisa hidup berdampingan gitu. Bahkan itu menjadi salah satu leading ya, yang mendukung kegiatan di sana. Dan itulah kenapa kita coba membuat sebuah konsep desa wisata budaya. Karena itu barangkali bisa menjadi titik tengah antara pelestarian kebudayaan, kebutuhan ekonomi, pelestarian lingkungan gitu ya. Sehingga anak mudanya juga guyup, masyarakatnya di sana semakin banyak pendatang dan mensupport kehadiran dari pelestarian Kampung Adat Keranggan ini. Semua aspek tercukupi ya. Cuma pertanyaannya, sikap masyarakat ketika ada istilahnya itu membuat desa wisata di sana itu bagaimana? Karena kan nanti banyak orang yang ingin melihat banyak tempat yang selama ini memang ada yang mungkin bukan disakralkan, tapi memang harus dijaga gitu segala macam gitu. Artinya semangatnya menjadikan Keranggan desa wisata, masyarakatnya responnya seperti apa? Iya, tentu ini memang perlu kita pikirkan ya terkait manajemen yang ada di sana, manajemen pariwisata. Artinya kita perlu membuat sebuah katakanlah apakah dalam satu waktu tidak bisa terlalu banyak yang datang ke sana, sehingga tidak terlalu katakanlah destruktif atau merusak hal-hal yang harus dijaga di sana. Kemudian juga terkait wisata ini kadang isunya adalah katakanlah ya sampah atau sebagainya dari hal itu. Nah ini juga perlu kita buatkan kesadaran dari pengunjung gitu ya. Kalau untuk masyarakat di Keranggan, kalau kita mampir ke sana, itu udah kayak nggak berasa di Bekasi. Suasana pohon-pohon gitu ya. Iya, pernah nginep di sana 2 minggu tuh, kita live in, pagi masih ada kicau burung gitu. Adem ya. Iya, mau nyari nasi uduk gampang banget, tinggal jalan gitu. Harganya sangat terjangkau. Pagi malam masih ada embun kadang gitu, sampai sebegitu, dan itu kayaknya jarang deh ditemuin di Bekasi lain. Kalau gitu. mau yang rasa-rasa desa ke Keranggan ya. Betul. Ini sekalian mempromosikan Keranggan, karena boleh, di sana itu ada selain rumah adat tuh ada taman hutan bambu juga. Ada di peta yang disampaikan Bang Abi ini. Ada juga kalau yang mau nginep ada homestay di sana ya. Ada homestay. Ya, homestay ada rumah warga yang sedang dipersiapkan. Baik. Bang Abi bisa ceritain ya, biar rekan Dakta bisa nggak usah jauh-jauh dulu lah gitu kan, ke tempat lain gitu, ke Keranggan aja coba. Tadi gitu. sama responnya masyarakat, bagaimana kan takutnya tadi terkontaminasi ya secara lingkungan. Terus bagaimana suasananya 2 pekan di sana? Wah, itu sangat berkesan ya, bahkan sampai sekarang gitu. Kita dipinjamin rumah gitu ya, 2 minggu di sana, dipinjamin rumah oleh salah satu tokoh yang ada di sana gitu ya. Dan kita nggak sendirian, kita cukup ramai waktu itu, kurang lebih 10 orang gitu ya. Untuk melakukan penelitian, bikin kegiatan dan sebagainya. Itu rasanya kayak kebawa sampai sekarang, Bang Oman itu. Itu kayaknya kita mau kemana-mana jalan tuh enak gitu. Terus kalau malam itu mungkin relatif kayak habis Isya tuh udah sunyi gitu. Udah kayak kita memang di daerah perkampungan, di pedesaan yang
orang tuh kangen sebenarnya dengan situasi seperti itu. Dan kayak tadi Neng Ufi sampaikan, kita nggak perlu jauh-jauh misalkan ke bukit mana atau ke kaki gunung mana gitu. Ini hanya 30 menit dari rumah kita gitu. Itu kita udah sampai. Suasana-suasana seperti itu. Dan di sini juga salah satu konsep desa wisata budaya yang kita konsepkan bareng teman-teman masyarakat di sana itu dengan berjalan kaki. Jadi jadi dengan berjalan kaki ini dari mulai masuk ke gerbang adat gitu ya, kemudian jalan berapa meter kita akan menemukan sebuah mural yang bercerita terkait masyarakat di sana, filosofinya dan seterusnya gitu ya. Kemudian berjalan kaki lagi mungkin tidak sampai 100 meter nanti akan menemukan rumah adat dari salah satu olot di sana, Abah Olot Ambung. Kemudian masuk lagi nanti di sana ada koperasi di mana teman-teman masyarakat di sana berkegiatan membuat ornamen, cenderamata dan seterusnya. Kemudian masuk ke dalam lagi dengan jarak yang dekat juga di sana ada danau atau telaga gitu ya. Yang telaganya salah satu telaga purba ya, telaga lama yang mungkin bukan usianya buatan ya. Bukan buatan. Dia usianya sudah lebih diduga 200 tahun lebih sudah. Kemudian di situ juga ada beberapa sumur, ada wisata sumur alet dan sebagainya. Yang memberikan suasana benar-benar beda. Jadi pernah satu waktu diskusi dengan teman-teman di Bali ya. Beliau salah satu founder Samsara Living Museum di Bali. Justru melihat Keranggan ini potensi desa wisata budaya besar karena dekat dengan Jakarta. Perbatasan itu perbatasan gitu. Ya. Iya, jadi ibarat pengunjung, turis dan sebagainya ya dekat sekali ke Keranggan gitu. Kendalanya di mana kalau belum berjalan secara maksimal? Menjadi menarik memang jika sebuah kegiatan ini perlu melibatkan banyak sekali pihak gitu ya, terkait perencanaan, keterlibatan dan seterusnya, dan beberapa kecil hal-hal lainnya yang kita rintis itu juga sudah berjalan dan tidak menutup kemungkinan nanti akan semakin besar. Ini membutuhkan dukungan sekali dari Bang Oman, semuanya ya, Nang Evi dan rekan-rekan semua. Baik, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta masih membahas kampung adat Keranggan Bekasi. Meskipun di kota tapi suasananya tuh kayak di Jawa ya, biasanya orang suka ngomong gitu ya, di desa. Jadi kalau rekan Dakta yang udah penat ya dengan pusat kota, bisa lah minggir sedikit tapi masih kota. Ini karena berbatasan dengan Depok, Cibubur, dan Kabupaten Bogor ya. Bisa datang ke kampung adat Keranggan Bekasi. Tapi kalau dipikir-pikir dari sini jauh banget ya. Gimana? Jadi agak sedikit, aduh jauh, belum lagi macet gitu ya. Nggak jadi lagi ke sana. Tapi kalau udah memang niat, pengen tahu budayanya, untuk mencapainya ke sana itu bagaimana? Ya, kalau untuk transportasi publik dan sebagainya memang belum terlalu banyak ya pilihannya untuk mencapai ke sana. Ada mungkin angkot gitu ada. Cuma kalau bicara kendaraan besar, katakanlah apakah bis kita gitu ya, dan kereta masih belum terlalu mudah untuk dicapai. Memang paling enak kalau kita naik angkot kemudian turun di Jati Asih, daerah Tol Jati Asih ya, kemudian Komsen betul, kemudian masuk ke dalam lagi bisa ke daerah Pasar Keranggan. Nah kemudian ada lagi angkotnya untuk ke dalam, atau misalkan bikin open trip juga seru gitu kalau misalkan karena memang sudah insya Allah sudah siap ya teman-teman di sana, dan belakangan ini juga sudah ada kunjungan dari sekolah gitu ya, dan di sana nanti teman-teman akan diceritakan terkait narasi sejarah, bahkan juga bisa nyicipin
makanan khas di sana. Jadi di sana ada dodol keranggan. Beda sama dodol lainnya? Beda. Dia lebih kuat gitu ya teksturnya dan nggak terlalu manis gitu. Dan prosesnya itu kita bisa menyaksikan sendiri kalau memang pingin diadakan itu ya. Jadi kayak ngedodol, ngocek dodol ya kalau kata orang kita mah gitu ya. Itu berat banget, capek banget gitu ya. Bisa berapa jam sendiri gitu. Nah, itu sangat memungkinkan. Bahkan kalau konsep wisata sekarang kan tidak hanya menonton atau menikmati ya, tapi melakukan. Ada experiencing, dia ikut ngocek dodol gitu ya. Atau bikin anyaman dari bambu. Nah, itu sangat bisa juga di sana. Biasanya kan kalau open trip anak-anak ya, misalkan outbound ya, tanam padi, bayak sawah. Ini kita harus buat yang beda ya. Betul. Dan memang paling enak kalau kita datang ke sananya rombongan. Jadi bisa dipersiapkan juga oleh teman-teman di sana. Karena kalau datang ke sana untuk lihat dan langsung gitu ya, barangkali ya kayak suasana di Bekasi gitu. Tapi kalau ada guide-nya, ada yang nemenin, nanti akan ditunjukkan ke rumah adatnya, lalu ke prosesnya gitu. Bisa seru banget. Dilakukan seharian gitu atau harus nginep atau bagaimana? Bisa sehari, bisa sebulan juga bisa. Jadi orang sana ya. Jadi orang sana, hajatan di sana gitu ya, bisa juga. Seharian bisa, 3 hari juga enak gitu ya. Di sana juga udah ada homestay yang disiapin sama warga ya. Jadi kita bisa nikmatin, bangun tidur di sana, paginya ada nasi uduk keranggan tuh juga enak banget. Masih di satu area itu ya? Masih di satu area. Kita jalan kaki juga udah bisa dapat banyak hal, kira-kira seperti itu. Baik. Tapi kalau untuk perbedaannya dulu kan belum tertata seperti ini ya, sehingga menjadi tertata ini apa yang bisa kita dapatkan dan tentunya orang-orang sana dengan ada penataan ini? Ya, sebenarnya kalau penataan secara fisik itu sudah baik ya, dari sebelumnya juga sudah baik gitu ya. Hanya saja memang barangkali potensi ini belum terlalu ditemukan untuk menjadi sebuah wisata gitu. Kemudian kami dari Bangun Kota bekerja sama juga dengan teman-teman dari Universitas Indonesia, kemudian juga dari Kementerian Kebudayaan gitu ya. Kita membuat sebuah festival di sana. Festival ini tujuannya selain memang melestarikan gitu ya dengan suasana keranggan, kita judulkan namanya Opat Mandahap Kalima Pancer. Jadi festival Babaritan Keranggan Opat Mandahap Kalima Pancer. Nah, Opat Mandahap Kalima Pancer sendiri ini salah satu filosofi yang masih dijalankan oleh teman-teman di Keranggan. Mereka bahwasanya 4 arah mata angin dengan kelima kita sebagai pusatnya. Nah, itu filosofinya kurang lebih kita seringkali melihat kanan kiri, depan belakang dan sebagainya, tapi sebenarnya ada di kita, penentunya, pusatnya itu ada di diri kita gitu. Kita bikin festival tersebut selain memang dengan tujuan untuk melestarikan, kita juga berupaya untuk menghadirkan dan memperkenalkan kepada stakeholders luas gitu ya, masyarakat di sana, anak sekolahnya, pemerintah dari Kota Bekasi, kemudian provinsi gitu ya, untuk yuk sama-sama kita lestarikan Kampung Adat Keranggan. Nah, dari sini semakin tinggi animo warga, kemudian sampai pada akhirnya yuk kita buat ini menjadi sebuah konsep wisata budaya. Karena melihat Kota Bekasi mungkin sangat modern, padat gitu ya, berangkat pagi kerja atau di KRL gitu desak-desakan, pulangnya juga lumayan gitu, kemudian bermacet-macet ria, weekendnya bisa nyantai di suasana yang desa penuh kehangatan gitu. Mayoritas di sini menggunakan bahasa Sunda ya warganya, karena berdekatan dengan ya tadi ya sumbernya dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menarik mendengar menyaksikan gitu ya, mereka berbicara, berdiskusi gitu ya, ikut terlibat di sana, sementara masih di daerah Kota Bekasi gitu, yang mungkin orang sudah bahasa Indonesia dan sebagainya, jadi sangat kearifan lokal yang masih dijaga. Tadi
Iya, silakan. Potensi wisatanya tuh kita bisa belajar bahasa Sunda Keranggan ya di sana. Bisa. Terus kita bisa lihat rumah-rumah adat, tempat-tempat yang memang ada sejak Iya. lama gitu. Kalau kulinernya tadi selain nasi uduk, dodol apa lagi? Dodol keranggan, nasi uduk, gitu. Termasuk juga ada salah satu jahe lokal yang sedang dikembangkan oleh masyarakat di sana. Kemudian yang menarik lainnya adalah pakaian adat. Di sana ada baju cele. Apa itu? Baju cele adalah baju kotak hitam putih. Ya. Warga di sana yang dipakai ketika ada kegiatan kebudayaan, terutama untuk para sesepuh atau olot di sana. Jadi motifnya kotak hitam putih dengan sebutan pakaian cele atau baju cele. Oh. Kemudian Kayak model Bali gitu ya? iya, karena diduga ya masih diduga gitu ya. Memang ada ikatan ya, ataupun mungkin pengaruh antara Bali dengan Sunda gitu. Jadi dari pakaian adatnya ada pengaruh ke sana. Kemudian selain rumah adat yang masih panggung, Ya. jadi di sana masih panggung, kemudian menggunakan kayu gitu, dan masih asli. Ya mungkin ada beberapa yang telah direnovasi, tapi kita bisa menemukan beberapa yang memang masih asli, masih cantik sekali gitu ya. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sana. Ada tinggalan apa dari sesepuh leluhur mereka ya di Keranggan tuh namanya kopak. Kopak. Untuk tanggalan ya, Betul. untuk menentukan apa hari-hari besar atau peristiwa-peristiwa penting. Gitu. Kayak kita kan penanggalan lewat hilal atau apa gitu ya, itu kopak namanya. Iya, kopak adalah alat teman-teman Keranggan, masyarakat Keranggan yang membantu untuk menentukan hari besar, kemudian hari baik dan seterusnya. Dan itu melakukan metode itu memang hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang saja, terutama Abah Olot ya. Abah Olot dengan pengetahuannya beliau dan kebijaksanaannya beliau ya, untuk membaca dan menentukan hal tersebut itu. Salah satu metode yang masih dilakukan sampai sekarang. Untuk kegiatan apa aja tuh menggunakan kopak? Ya, metode ini memang alat ini untuk menentukan hari, tanggal, kemudian tahun dan seterusnya. Dan dalam beberapa kegiatan memang dibutuhkan katakanlah untuk hari besar seperti pernikahan ataupun mungkin hajatan. Kalau gitu ya. Jawa itu wetonan ya? Iya, Hampir sama mungkin ya? kurang lebih seperti itu. Nah, kelebihannya adalah ini kopaknya diakui akurasinya 99% hampir mendekati ya sempurna. 99,9% kira-kira seperti itu. Dan itu diakui, cuma regenerasi orang yang bisa membaca atau menerjemahkan kopak ini kan yang saya dengar, yang saya dapat informasinya sedikit sekali seperti yang tadi disampaikan Bang Abi. Kekhawatiran kita kan nanti alatnya ada tapi tidak ada yang bisa menerjemahkan lagi, membaca lagi. Nggak tahu apakah nanti dibikin ada sekolah untuk cara mempelajari ini gitu. Atau turun temurun nih, misalkan anaknya siapa yang bisa membaca kopak tersebut. Iya, memang sejauh ini belum diketahui oleh banyak orang ya, termasuk mungkin masyarakat di sana. Hanya yang misalkan tadi keturunan ataupun mereka yang memiliki peran dan tanggung jawab gitu ya. Mungkin terkait apakah nanti dapat menjadi sebuah edukasi dan sebagainya sebagai sebuah kearifan lokal, rasanya mungkin saja ya, dalam konteks untuk menjaga dan melestarikan bersama. Hanya saja memang apakah dapat diketahui oleh publik atau tidak, nah itu yang kita perlu konfirmasi kembali kepada ketua adat atau masyarakat ada di sana. Karena memang ya dalam sebuah silsilah adat kan ada yang dapat diketahui publik, ada yang tidak dapat diketahui. Nah itu juga menjadi bagian dari cara kita untuk cara masyarakat adat Keranggan untuk melestarikan.
Amin. Kita berdoa sih Ya. semoga ada generasi yang melanjutkan kemampuan membaca kopak tadi. Karena ini di luar konteks. Contoh ada seniman pemain rebab. Rebab itu tidak ada partiturnya untuk belajar. Rebab. Ketika tokohnya meninggal nggak ada penerusnya karena proses pembelajarannya nggak ada. Nggak ada not-notnya gitu ya? Nggak ada partitur, nggak, dia pakai rasa. Itu ini agak di luar konteks tapi jangan sampai yang terjadi di tradisi seni rebab itu terjadi di kopak. Tidak ada orang yang bisa membaca itu melanjutkan gitu. Karena pakai rasa, feeling atau apalah kan, kedekatannya dengan pencipta gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Memang metode seperti itu juga kaitannya dengan perhitungan ya. Jadi ada perhitungan tertentu yang sifatnya tidak bisa semua orang gitu ya, tapi tentu bisa diturunkan kepada mereka yang memang sudah katakanlah diberikan SK gitu ya, untuk mempelajari itu, memegang mandat gitu ya, tanggung jawab terbesar kira-kira seperti itu. Baik. Ya ampun. Jadi berminatkah kita ke sana lagi? Harus ya. Ini hal yang membuat kita tergelitik gitu ya. Kayaknya kita harus ke sana gitu loh, melihat ya kan, terlibat langsung. Kalau Bang Abi kan punya kesempatan melakukan penelitian, kita menonton aja, ngeliat aja gitu. Coba saya video, foto dan sebagainya ya. Betul. Nanti hati-hati ketagihan tapi ya. Ntar nginep di sana kita. Iya, gak mau pulang gitu kan. Baik. Bang Abi ini kan kalau kita lihat petanya, ini ada di sebelah sini. Memang aslinya memang seperti itu ya, ketika ditemukan ya. Betul. Jadi kondisi existingnya memang seperti ini. Dan kembali lagi kita sebenarnya tidak banyak membuat perubahan karena kondisi aslinya juga sudah sangat baik gitu ya. Bahkan di sana juga terkait titik atau layout di sana itu memiliki filosofinya sendiri. Jadi seperti tadi opat mandap Kalima Pancer, ternyata di Keranggan itu dia ada Keranggan Wetan, Keranggan Ngidul dan seterusnya, dan di sini adalah Keranggan yang di pusatnya, titik ini. Nah itu bagian dari filosofi tata ruang. Mungkin kalau teman-teman di Keraton Jogja gitu ya, itu ada sumbu filosofi yang di bawah adalah area laut. Kemudian ada keraton, kemudian di area utara itu adalah gunung, kemudian ada sebelumnya ada Tugu Jogja gitu, dan itu membuat sebuah sumbu filosofi di sana. Dan memang kaitannya dengan tata ruang ini, kosmologi dari masyarakat adat kita sebenarnya sangat kaya gitu. Mereka telah memikirkan sejauh itu dengan dampak kebencanaan, kemudian sumber daya yang melimpah, hierarki, ruang, dan seterusnya. Baik. Berarti untuk penjadikan ini, istilahnya kan satu area itu memang memperhatikan filosofinya tersebut ya, nggak asal nanti dipatok sebelah sana, sebelah sini sehingga menjadi satu tempat ini ya. Jadi harus berdasarkan dari orang-orang sana nih, seharusnya filosofinya madep utara atau madep selatan begitu ya? Iya. Sebagai contoh misalkan ya, yang kita juga tertarik gitu ya lebih lanjut terkait posisi tersebut, menariknya rumah ketua adat gitu ya, itu berdekatan dengan sumber mata air. Gitu ya. Kemudian berdekatan juga dengan sebuah ruang publik gitu ya. Memang kalau di konsep tata ruang kita di masa dahulu, biasanya area tempat tinggal ketua adat gitu ya, atau katakanlah keraton atau istananya gitu ya, itu di depannya selalu berdampingan dengan sebuah lapangan atau alun-alun. Ya, kemudian juga ada rumah ibadah gitu. Kemudian juga dekat dengan area ekonomi gitu, di sisi pemerintahan juga ya, termasuk pusat pemerintahan. Nah itu pola ruang itu yang sudah existing terbentuk, dan justru kita belajar dari sana gitu ya. Peran kita di sini sebagai sebuah komunitas budaya gitu ya, komunitas kreatif, bagaimana agar
membuat atau menghadirkan pengetahuan dari hal tersebut yang mudah diterima oleh publik gitu. Kira-kira apakah dengan kemasan tadi berupa peta atau berupa konten, atau kita juga membuat sebuah buku gitu ya, dan seterusnya. Ini asik nih ya kalau udah bicara kesannya masa lalu tapi ada di hari ini kan, saat ini gitu kan. Kalau bicara keseniannya di sana ada nggak yang mungkin bisa ditampilkan masyarakat gitu atau? Ya, kembali lagi ya, di sana kuatnya adalah adat Sunda. Jadi memang meskipun di Bekasi kalau kita sering dengar mungkin Bekasi lebih ke Betawi misalkan gitu. Tapi ternyata ini dalam versi yang mungkin aku juga baru coba memunculkan atau mungkin mempelajari gitu ya. Ternyata Bekasi Utara cenderung budaya Betawi yang lebih kuat. Tapi Bekasi Selatan, daerah katakanlah Jati Sampurna, kemudian area Mustika dan sebagainya, itu lebih dekat dengan Sunda, adat Sunda dari sisi bahasa, arsitektur dan sebagainya. Memang tidak bisa dipungkiri kewilayahan atau geografi itu menentukan cara mereka untuk bersosial, berkomunikasi, bertempat tinggal dan seterusnya. Nah, kemudian kembali lagi ke konteks seni di Kranggan, karena pengaruh Sunda ini kuat, beberapa kesenian yang kita hadirkan juga dalam festival dan sebagainya. Menurut Abah Olot Kisan salah satunya adalah gamelan. Gamelan tersebut dihadirkan dalam kegiatan kebudayaan. Kemudian kalau di Sunda itu ada lengser ya. Nah, kemarin juga ada gitu dalam kegiatan kita seperti lengser ketika untuk membuka acara dan seterusnya. Tamu baru datang kan ya biasanya. Iya, dihantarkan gitu ya. Kemudian ada lagi kegiatan lokal pada masa dahulu itu nabuh lesung. Jadi kalau Neng Ufis dan Bang Oman pernah tahu dulu kalau numbuk padi gitu ya, numbuk padi ketika istirahat ibu-ibu di sana atau masyarakat di sana justru mereka dihiburnya dengan musik, dengan nabuh, dengan suasana nabuh lesung betul, dan itu menjadi irama yang bagus sekali ternyata, dan lesung yang asli masih ada di Kampung Adat Kranggan. Itu kita coba angkat, berat banget itu kayaknya. Kita bisa nyoba kita bisa nyoba ya? Betul. Kan biasanya ibu gantian naik turun gitu ya. Nah, itu salah satu fitur yang kita hadirkan di Desa Wisata Budaya ini. Jadi mungkin 2 tahun lalu ya kita bersama ada 5 negara dari Thailand, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Indonesia gitu ya. Kita live in di sini kurang lebih ada 30 orang, background arsitek, mahasiswa dan dosen gitu. 2 minggu di sini, dan begitu mereka datang ke rumah Abah Olot Kisan dan disambutnya dengan nabuh lesung gitu. Jadi itu seperti opening ceremony, seperti menyambut mereka, meskipun zaman sekarang padi dan sawah relatif sulit ya di daerah Bekasi gitu ya. Nah, ini kita coba hadirkan kembali dalam bentuk seremoni. Ya, dari situlah akhirnya orang akan tertarik. Ini apa? Kenapa seperti ini? Lagunya tentang apa dan seterusnya. Nah, disitulah kesempatan kita untuk menceritakan kebudayaan Kranggan gitu. Oh, bahwa dulunya memang di sini banyak sekali sawah dan lesungnya digunakan untuk menumbuk, tapi masa sekarang itu digunakan untuk opening ceremony dan seterusnya. Dan warga atau wisatawan, turis itu yang datang, dia melakukan langsung nabuh tadi. Praktek langsung. Jadi nggak hanya menonton dan menikmati lagu, tapi dia ikutan, dan itu yang lebih berkesan. Itu ya, sebagai sebuah wisatawan kita akan lebih berkesan ketika kita turun langsung, praktik langsung di sana. Menjadi bagian dari fitur yang kita hadirkan di sana. Kalau gamelan tadi tuh kayaknya ada unsur-unsur Jawanya ya. Apakah ada pengaruh Mataram atau Sultan Agung di situ? Saya kurang tahu persis ya untuk pengaruh dari periode masa lalu. Dan existingnya memang gamelan ini menjadi bagian dari kesenian tari
Jadi ada gamelan, kemudian ada seni tari yang ditampilkan juga di sana. Nah, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ada performernya dan juga ada musik yang mengiringi gitu. Lagunya relatif lebih ke Sunda ya, nuansa lagunya. Baik. Sunda bisa tidak isi tadi kan memang ada dari seberang ya, tapi kenapa budaya Bekasinya itu nggak ada? Misalnya bisa lah kita disatukan di sini ataupun juga ada ditampilkan di desa ini. Budaya Bekasi seperti ada yang disisipkan gitu, bahwa ini di Bekasi gitu. Kayaknya sih ada di sana, kayak tari topeng apa kan ada. Oh kan iya. gitu. Ya sebenarnya memang karena mungkin secara kultur ya di sana juga sudah terbentuk secara kuat gitu ya dari sisi tradisi, kesenian lokal dan sebagainya. Hal yang sifatnya penambahan ataupun sekunder gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan ya kita kombinasi dengan hal tersebut. Dan menjadi menarik ketika itu berbicara terkait budaya lokal, karena itu menjadi karakter khas dari Bekasinya itu ya, warga di sana. Iya, justru itu. Yang menarik yang ditampilkan di sana itulah yang bagian dari Bekasi kan gitu kan. Iya. Jadi kayak sebuah akulturasi, jadi ada perpaduan ya, bahwa kita di kota Bekasi. Kemudian Sunda nggak masalah istilahnya ya, memang leluhur mereka dari situ, tapi tidak menutup kemungkinan adanya lokalnya juga gitu. Iya. Justru yang ada di sana menjadi bagian dari Bekasi. Bekasi kan menjadi beragam. Nanti mungkin di utara lain lagi gitu kan, di timur lain lagi, di barat lain lagi gitu. Jadi, atau menjadi sesuatu yang berbeda aja gitu ya? Jangan-jangan Nusantara kecilnya ada di Bekasi. Mininya ya. Kecil aja nyebutnya kan. Kecil. Menarik. Saya melihat keseriusan Bang Abi ya dengan teman-teman coba memperkenalkan atau istilahnya mensupport apa yang sudah ada di Keranggan, kemudian diperkenalkan, bahkan tadi ya melibatkan banyak negara kan. Untuk melakukan penelitian. Respon mereka terhadap keberadaan Keranggan sendiri dari hasil penelitiannya seperti apa? Mereka sangat, pertama mungkin kaget kali ya, terkejut dengan usia dari rumah adatnya tersebut dan masih terus menjalankan tradisi. Karena mereka juga sebelumnya kita ajak berkeliling dari Depok gitu ya, dari Depok ke Bekasi kita ajak berkeliling suasana kota gitu, jadi semakin terasa urbannya gitu. Terus tiba-tiba kita sampai di daerah pedesaan yang bersebelahan dengan gedung-gedung tinggi dan seterusnya gitu, dan itu menjadi sebuah impresi yang kuat juga dari mereka. Menariknya memang kesamaan dari budaya lain gitu ya, karena kalau kita bicara area Asia Tenggara gitu ya, atau ASEAN dengan geografi rawa, kemudian tropis gitu ya, rumah panggung ini cukup umum atau cukup menjadi pilihan yang tepat dan bijak gitu ya untuk banyak daerah itu, karena dalam penentuan rumah panggung itu sendiri ternyata melibatkan terutama geografi. Jadi dalam beberapa area rumah panggung itu dinaikkan gitu ya, dibuat panggung karena apakah dia berdekatan dengan laut atau rawa gitu ya, sehingga ketika ditinggikan itu akan memberikan keamanan dan kenyamanan. Dan sebagian kalau di hutan memang kaitannya dengan hewan buas, jadi ketika ditinggikan dia lebih aman. Dan untuk beberapa area lain yang dia areanya memang mengandung unsur seperti timah ataupun mangan lainnya, dia ditinggikan untuk menghindari radiasi. Jadi rumahnya dibuat panggung, dan itu banyak sekali di model tersebut tidak hanya di Indonesia, di teman-teman kita di Kamboja, Myanmar, di Thailand gitu ya, di Malaysia. Jadi memang rumpun area di Asia Tenggara memiliki kesamaan arsitektur, dan mereka sangat terkejut ya, karena kita masih mempertahankan
bangunan rumah adat yang cenderung usianya sudah hampir mungkin kurang lebih 500 tahun ya. Gitu. Meskipun ada beberapa bagian yang direnovasi, tapi ada beberapa bagian juga yang masih asli menggunakan kayu nangka. Jadi kalau di Kranggan kayunya ini terbuat dari kayu nangka. Jadi memang pada waktu dulu mungkin juga dulu banget kali ya. Kayu nangka cenderung lebih mudah didapatkan di sana. Lebih kuat juga ya? Lebih kuat, betul. Dia hampir ya kurang lebih seperti kayu ulin tingkat kekuatannya. Mungkin kalau di Kalimantan kayu ulin ya karena di sana lebih cocok vegetasinya gitu. Tapi kalau di kita mungkin kayu nangka tadi dan punya kekuatan yang kurang lebih serupa. Jadi teman-teman Bang Abi yang dari beberapa negara itu menemukan rumah panggung di tengah kota gitu ya. Iya. Jadi hasil penelitiannya mungkin menjadi nilai plus gitu kan. Ternyata bisa dipertahankan gitu. Betul. Sementara arsitektur kekinian yang modern kan disesuaikan dengan perkembangan zaman kan gitu ya. Betul. Karena kaitannya rumah modern ini apakah lebih terjangkau biayanya, kemudian dianggap lebih kokoh gitu ya. Padahal di satu sisi juga rumah panggung ini kalau kita bicara ramah gempa ya, jadi anti gempa, dia bisa bergerak gitu. Kemudian punya kekuatan budaya gitu ya, sebagai sebuah identitas yang juga lebih kuat dan seterusnya gitu. Nah tentu membahas tarikan antara kebudayaan dengan pembangunan modern ini menjadi sangat menarik. Oke, baik. Ya mungkin ini menjadi keharusan ya untuk kita datang ke sana ya, Bang Oman ya. Iya. Ini kalau bahasanya yang tadi kita bicarakan itu kampung adat yang masih eksis ya. Di tengah modernisasi kota gitu kan. Betul. Dan mudah-mudahan rekan Dakta juga tertarik dari apa yang kita sampaikan tadi gitu loh. Berkunjung ke sana bukan cuma sekedar melihat tapi belajar tentang perjalanan sejarah sebuah wilayah yang sekarang jadi sebenarnya desa, bukan kelurahan adat. Kampung adat. Kampung adat. Ya. Oke, baik. Mungkin dari Bang Abi itu dan teman-teman, kemungkinan ada nggak sih proyek ke depannya yang memang berkaitan dengan budaya ini untuk jadikan satu wilayah ini? Atau mungkin ada temuan-temuan juga nanti akan dibuat kampung seperti Kampung Kranggan ini? Iya. Pertama mungkin kayak Kampung Kranggan aja banyak banget yang perlu kita lakukan gotong royong gitu ya. Dan dari sisi urgennya juga cukup urgen untuk situasi saat ini. Jadi barangkali kita akan fokus ke sana. Banyak hal dari sisi lingkungan, kemudian arsitektur, kemudian melestarikan kebudayaan, tradisi dan seterusnya. Di samping itu, kalau kita konteksnya Bekasi gitu ya, kita juga sedang melakukan sebuah penelitian dan kemarin habis kita coba adakan program di daerah Kota Lama Bekasi. Itu di daerah Pasar Proyek, Pasar Proyek Jalan Mayor Oking. Kita kemarin habis survei, kemudian kita diskusi juga dengan warga di sana. Kemudian kita bikin program Jalan Jalin Kota Lama Bekasi. Kita walking tour di daerah Kota Lama Bekasi karena kita merasa bahwa ya kebetulan memang ada temuan juga dari hasil riset kita di peta mungkin kurang lebih 1.700-an ya, bahwa Pasar Proyek ini area kawasan Pasar Proyek itu telah eksis. Literatur baik itu berupa buku ataupun arsip bahwa di sana sudah terjadi permukiman, kemudian aktivitas pemerintahan gitu ya, di kantor wadana industri yang di area alun-alun dan seterusnya gitu. Nah, itu lagi coba kita dorong sebagai sebuah karakter di area Kota Bekasi. Kayaknya nyambung ya kemarin ya Bang ya? Iya. Tadi bicara proyek Bekasi itu, nama Bekasi itu muncul dari situ kan gitu loh. Terus berkembang ke Kranggan
Kalau Jumat kemarin kita tidak ada tradisi kecil yang menguatkan tradisi yang kompleks gitu, terjawab di Keranggan. Tradisi itu bertahan sampai sekian ratus tahun kan gitu loh. Sampai hari ini kan ada Setegah Bumi, ada kalau nggak salah juga ada Ngarak Kebo Bule kalau nggak salah gitu. Betul, Ngarak Kebo Bule. Itu gimana ceritanya tuh ada Ngarak Kebo Bule itu? Kayak di keraton Jawa sana kan? Kebo-kebo diarak gitu? Ya, ada satu kebo warna putih karena kebo bule ya. Nah, itu setiap 8 tahun sekali. Jadi ngarak keliling di titik-titik yang sudah ditentukan oleh warga kampung adat Keranggan, dan itu diajak keliling. Itu berikut juga dengan hasil bumi di sana, berikut juga dengan tarian, pakaian adat, kuliner khas lokal dan seterusnya. Itu dilaksanakan setiap 8 tahun sekali, kalau tidak salah di periode sekarang itu di tahun 2029 nanti akan diadakannya. Itu salah satu upacara besar ya untuk teman-teman di Keranggan. Jadi kayak tradisi keraton di Jawa kan gitu. Iya, kan? iya ada ya. Nah, Keranggan juga ada keraton kalau tidak salah. Barangkali sifatnya seperti itu, kasepuhan teman-teman di sana, kasepuhan Keranggan, dan saat ini juga sudah dan di sana ada struktur dari mulai pemangku adat, ketua adat, dan tim gitu ya, pengurus dari kasepuhan. Gitu. Ya. Oke. Seru ya? Seru banget ya. Ya bisa kita city tour juga ke sana ya. Ya. Kayaknya begitu. Kayaknya tertarik banget. Kayak abis ini bisa langsung ya. Bisa ya. Oh. Jangan malam ini. Iya. Masya Jadi Allah. Bang Abi sampai saat ini kalau boleh di persentase atau udah berapa banyak orang yang berkunjung ke Keranggan? Terakhir itu ada sekitar sempat ada 500 siswa dari SMK di Bekasi datang ke sana. Mereka kurang lebih 8 bis kemudian datang setengah hari lebih gitu ya di sana. Kemudian bahkan dari kampus ya, dari Unpad, IPB, dari UNJ gitu, dari Unsika Karawang gitu ya. Mereka sudah datang juga untuk melakukan penelitian. Ada yang terkait kebudayaannya, ada yang bahasanya, ada yang kulinernya gitu. Jadi sudah banyak sekali ya kalau untuk kaitannya kunjungan. Nah, selain itu menariknya memang ini menjadi seperti center of knowledge ya, pusat salah satu pengetahuan yang dapat digali terus dan kemudian diceritakan gitu oleh siapapun, oleh masyarakat, anak muda gitu ya, sekolah. Itu sudah menjadi salah satu pilihan untuk mengenal daerahnya. Menarik memang kalau kita melihat lebih lanjut pergerakan, dan ini semua di luar dugaan kita juga ya, bahwasanya udah terkenal banget ya. Respon publik sebesar itu, kira-kira seperti itu. Nah, memang menjadi tantangan juga buat kita gitu ya, bagaimana untuk mempersiapkan dan merespon yang besar ini. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk tour guide-nya bagaimana? Kan tentu harus orang-orang yang sejarahnya tentang Keranggan yang luar biasa ya. Bagaimana Bang Abi? Ya, teman-teman di Kasepuhan di Keranggan telah berkomunikasi dengan anak muda di sana, sehingga nanti ketika kita melakukan kunjungan ke sana akan didampingi oleh tour guide tersebut. Dan tour guide ini tentu telah dibekali ya kaitannya dengan narasi sejarah, kebudayaan lokal gitu. Dan kita juga telah menyiapkan buku gitu ya. Buku ini yang harapannya bisa menjadi referensi yang kemudian dipelajari ataupun mungkin nanti diceritakan dengan referensi yang lebih terukur. Karena memang menariknya di Keranggan ini ada ya mungkin seperti keraton dan pada umumnya ya, bahwasanya
perlu melakukan regenerasi. Gitu. Dan ini menjadi salah satu tools buat kita gitu ya, dengan hadirnya kunjungan artinya perlu mempersiapkan gitu ya. Dengan mempersiapkan tadi apakah dari sisi narasi sejarahnya, lokalitasnya dan lain sebagainya. Baik. Kalau untuk brandingnya, istilahnya masyarakat sekarang scroll ya Instagram, medsos, sudah ada nggak sih tentang kampung ini sehingga ada ketertarikan untuk ke sana? Ya, pada membuat festival kemarin, mungkin di tahun lalu gitu ya, itu kita sudah membuat satu Instagram official Kasepuhan Keranggan, itu sudah ada di Instagramnya dan dapat menjadi salah satu media komunikasi. Jadi katakanlah ingin ada kunjungan atau mungkin ingin tahu lebih lanjut dapat menghubungi Instagram tersebut. Oke, istilahnya reservasi dulu ya kalau mau ke sana ya? Iya betul. Oh, sehingga dari sana yang dipersiapkan apa aja, berapa orang gitu ya. Kalau ini biasanya apakah mereka ketika kita datang ke sana dengan begitu banyak anak ya, dibagi-bagi atau bagaimana konsepnya? Betul. Jadi kalau sangat banyak gitu ya, kita bisa membuat seperti kloter. Jadi ada di titik ini, kita sebar gitu ya. Kemudian kita switch, kita putar secara bergiliran. Nah tujuannya agar tidak terjadi penumpukan kunjungan. Dan itu kita coba manage ya, organize agar lebih maksimal pengetahuan atau edukasi yang didapat. Baik. Saya ada beberapa rekan dosen yang menyarankan anak didiknya atau mahasiswanya itu untuk membuat skripsi bahannya keranggan gitu ya, bahan penelitian keranggan tuh. Ini menarik nih Mas Ali. Saya tidak tahu udah berapa sarjana lahir dari keranggan gitu. Luar biasa ya, sarjana keranggan. Lahirnya di keranggan. Iya kan, mereka berkat keranggan ya. Iya, karena bukan hanya sekedar berkunjung melihat apa yang ada di sana, tapi juga secara akademis banyak sekali perguruan tinggi yang menugaskan atau memberikan saran kepada mahasiswanya untuk membuat skripsi terjun ke keranggan seperti itu. Betul, karena mungkin salah satu faktornya selain memang penasaran dan rasa keingintahuan yang tinggi, keranggan ini mudah diakses. Jadi bayangkan kalau kita ingin meneliti sebuah kampung adat, mungkin kita perlu ke Toraja gitu ya dulu di Sulawesi, kemudian Panglipuran atau mungkin Jogja juga gitu, atau mungkin di Toba gitu ya. Tapi ini di dekat rumahnya mereka. Dari Jakarta atau mungkin dari sekitaran Bogor, Bekasi itu tidak terlalu jauh. Jadi salah satu mungkin anugerah kali ya dengan lokasi yang strategis tersebut, sekalipun memang ada dampak challenge-nya juga gitu. Ini menjadi salah satu faktor banyaknya respon publik yang datang berkunjung ke keranggan, baik itu untuk motif penelitian, riset gitu ya, atau pariwisata. Baik, dampaknya luar biasa, cukup meluas ya. Ekonomi, sosial, semuanya ya, Bang Abi ya. Dan yang luar biasa, masyarakat di kampung adat Keranggan sendiri itu orang-orang hebat di sana gitu loh. Warganya tuh orang-orang hebat gitu loh. Dari yang di birokrasi ya kan, yang politisi sebagai legislator, sebagainya gitu. Mestakung juga. Mestakung. Kalau jadi sudah jangan membayangkan di kampung adat seperti yang dipahami selama, tapi di Keranggan tuh luar biasa. Orang-orang hebat SDM di sana tuh luar biasa. Ada aja jalannya gitu. Itu yang salah satu yang saya pahami juga di sana gitu, dengan legowo gitu ya. Dalam artian mungkin tidak terlalu ambisius dan sebagainya. Justru itu cara mereka untuk ketemu aja jalannya gitu. Dan kita juga tidak diduga ternyata sampai bisa sejauh ini berkegiatan di Keranggan gitu. Yang pada awalnya mungkin kayak jalur saya dari Bekasi ke Depok, kalau ke kampus gitu bolak-balik, loh ternyata di sini ada ini gitu ya. Ada kampung adat yang sangat
historikal, memiliki nilai adat yang tinggi dan ternyata urgent dari sisi pelestarian gitu. Baik. Saya mau nanya tapi mungkin sisi religiusitas mereka bagaimana ini? Karena kan ada sesuatu ya, ada sumur, ada rumah adat dan sebagainya, itu bagaimana di sana? Iya, yang mungkin mindset kita pada umumnya ketika bicara sebuah kampung adat atau community adat, katakanlah apakah kaitannya dengan religinya. Nah, di sini hebatnya adalah di Keranggan, menariknya memang hampir sebagian besar masyarakatnya atau komunitinya menganut agama Islam. Di sini menjadi sebuah hal yang menarik juga bagaimana sebuah kebudayaan sudah beralkulturasi dengan sebuah kepercayaan agama ya, dan itu bisa berbaur beriringan gitu ya, dengan nyaman gitu ya, dengan sinergi dan rukun gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu menurut kami kelebihan yang bagaimana salah satu kelebihan agar bisa akhirnya bisa berdampingan gitu ya dengan masyarakat lokal gitu ya. Dan ini sudah dilakukan oleh leluhur masyarakat Keranggan gitu. Baik, mungkin terakhir Bang Oman. Ya kalau dari namanya aja Kasepuhan, saya lihat tadi mayoritas memang Muslim kan, kemudian juga ada kaitan dengan Pajajaran kan, dengan Siliwangi, nyambung lagi nanti ke Cirebon. Orang sudah bisa memahami gitu loh bagaimana masyarakat Keranggan dengan bijak menyikapi tradisi budayanya, tapi juga menjalankan syariat agamanya. Ini yang menarik gitu loh. Jadi makanya kita bersyukur nih di Bekasi, khususnya di kota Bekasi, ada kampung adat Keranggan membawa nilai-nilai yang dari dulu sampai saat ini terjaga. Tradisi sedekah bumi aja misalnya, itu kan masing-masing keluarga besar itu udah dapat tugas dari awal tradisi itu berjalan. Keluarga ini harus bawa apa, keluarga ini harus bawa apa, dan itu dipertahankan sampai hari ini. Makanya makin kesini jumlah masyarakat keluarga keturunannya makin banyak, kemeriahan itu makin luar biasa. Betul. Dan itu tercermin dalam aktivitas sehari-hari di sana, di mana nilai agama, kemudian kebudayaan hidup berdampingan. Bahkan ketika sebuah upacara kebudayaan menghadirkan pemuka agama yang kemudian ikut turut dalam aktivitas tersebut. Kemudian semakin masifnya pembangunan tempat ibadah Muslim di sana. Nah, ini mencirikan bahwa hidup berdampingan antara budaya dengan nilai-nilai spiritualitas itu menjadi barangkali titik yang salah satunya membahagiakan gitu ya. Ya. Baik. Kayaknya kalau ngomongin terus nggak kelar-kelar ya Bang ya? Iya, karena bergerak terus seminggu ya. Ya benar-benar. Seminggu baik. Tentunya ini menjadi tujuan kita ke sana. Kemudian nilai-nilai yang bisa kita dapatkan ketika kita berkunjung ke sana ya. Ya. Sepakat kita ya. Betul. Amin. Baik. Rasanya tuntas sudah ya kita bersama. Tidak terasa ya. Mungkin di lain kesempatan kita juga bisa memperdalam terkait dengan Keranggan ini ya, Bang Oman ya, Bang Abi ya. Siap. Baik, terima kasih sudah hadir di Dakta, dan semoga setelah ini kita bisa berkunjung ke Kampung Keranggan. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.